العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa thumma 'arrajahu ila sidratil muntaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa man iqtafa, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama. Yang kita muliakan, kita hormati ta'mir Masjid Nurul Ibadah. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. 10 hari sudah kita masuki bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bulan Rajab adalah Syahrul Asab. Bulan Rajab adalah bulan di mana Allah menumpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Bulan Rajab adalah satu bulan yang masuk dalam Ashhurul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah berfirman yang artinya sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12. Isna asyara syahr. Bulan itu hanya ada 12. Kalau ada bulan ke-13. Fi kitabillah, itu sudah ada dalam kitab Allah Lauhil Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi, itu ada 12 bulan. 12 bulan yang dipandang, diiktibar dalam agama kita adalah bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah ini adanya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bulan Qamariyah itu ya bulan Hijriyah hijrah kita. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal itu. Bukan Januari, Februari, itu lain tahun Qamariyah. Jadi apa-apa yang ada dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan tanggal bulan itu yang diiktibar adalah tahun Qamariyah. Jangan memakai tahun Syamsiyah.
Jadi kalau kita mencatat lahir anak, catat dengan tahun Qamariyah. Masalah di akta kelahiran biar aja tahun Syamsiah. Karena itu tahun yang dipakai secara nasional. Tapi secara agama kita mesti mencatat tahun Qamariyah. Hari pernikahan, hari kelahiran, hari kematian, itu tahun Qamariyah. Termasuk zakat. Zakat itu tidak mengenal tahun Syamsiah. Zakat mesti dikeluarkan bila sampai haul, sampai tahun-tahun Qamariyah. Jadi kalau kita berusaha, bila mulainya menghitungnya tahun Qamariyah. Jangan menghitung usaha bulan Januari, karena zakatnya Januari, nah itu kelewatan. Jadi kalau kita mulai usaha, hitungnya bulan apa? Bulan Syamsiah, Rajab. Nah karena Rajab tahun depan keluarkan zakat. Itu yang pas. Jangan tahun Syamsiah. Karena tahun Syamsiah itu lebih harinya daripada tahun Qamariyah. Kan tahun Syamsiah ada 31. Sedangkan ini Qamariyah kadang mengenal 31, 29 atau 30. Nah jadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah di sisi Allah ta'ala. Pada 12 bulan itu Arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat dimuliakan, sangat diagungkan. Belum lahir Nabi kita sudah diagungkan. Jadi Ashhurul Hurum ini bukan hanya berlaku untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi jauh sebelum itu Allah sudah menyampaikan bahwa ada 4 bulan dalam setahun itu yang mulia, yaitu adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut, 1 terpisah, Rajab. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu bihinna anfusakum, jangan sekali-kali kau berbuat zalim terhadap diri kamu, terutama pada 4 bulan itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi sejak zaman jahiliyah 4 bulan ini sangat dimuliakan. Tidak ada kezaliman di situ. Tidak ada kezaliman. Orang yang berkelahi, yang seikung kadang keluar rumah kalau kau diintai musuh. Tapi bila bulan Rajab, wani keluar rumah. Kenapa? Karena musuh kada akan bakal menampar, musuh kada akan bakal menghantam. Ini Rajab. Itu zaman jahiliyah sudah demikian. Pada Ashhurul Hurum 4 bulan ini, sejak zaman dahulu kala belum lahir Nabi kita, rumah-rumah kada dikunci malam, unta-unta kada diikat malam, aman kada ada maling. Kenapa? Ashhurul Hurum. Maling-maling pun takutan operasi bulan Rajab nih. Itu zaman jahiliyah. Kalau wah ini kalau tahu Rajab lagi. Jadi orang-orang jahiliyah yang belum punya agama itu takut dengan bulan Rajab ini. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan bahwa Rajab itu bulan mulia. Orang membunuh bersembunyi, kalau pun ditangkap kurang enak. Tapi bulan Rajab wani keluar rumah karena kada bakal ditangkap. Jadi bulan Rajab ini benar-benar bulan yang sangat aman, bulan yang sangat damai.
Karena Allah memerintahkan jangan sekali-kali ada kezaliman, ada penganiayaan, ada pengerusakan apapun pada bulan yang 4 termasuk Rajab ini. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh karena sangat mulianya bulan Rajab, para ulama ahli tafsir sepakat bahwa segala amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba pada bulan Rajab ini digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bulan yang mulia ini. Pahala perbuatan taat yang kita lakukan di bulan Rajab itu dilipat gandakan pahalanya lebih daripada bulan yang sebelumnya, Jumadil Akhir, bulan Jumadil Awal. Dan pula perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan pada bulan Rajab ini atau bulan-bulan haram lainnya itu pun dilipat gandakan pula dosanya. Sebagaimana tanah haram, demikian pula bulan haram. Tanah haram Mekah itu amal ibadah kita dilipat gandakan Allah pahalanya. Tetapi dosa maksiat yang dilakukan di tanah haram sama dilipat gandakan pula hukumannya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, "Iza ahabballahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawajidil a'mal wa idza makkatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal." Ujar Imam Ghazali rahimahullah, apabila Allah mencintai seorang hamba, bila Allah sayang dengan hamba, maka si hamba ini Allah amalkan dia di waktu-waktu yang mulia dengan amal-amal yang mulia. Artinya bila Allah tuh sayang lawan seorang hamba, hambanya diberi Allah hidayah, diberi Allah taufik untuk menggunakan masa-masa yang mulia dengan amal-amal yang saleh. Itu tanda Allah sayang. Bulan Rajab, bulan mulia. Bila Allah sayang dengan kita, Allah berikan kita taufik hidayah untuk selalu beribadah kepada Allah lebih pada hari biasa. Hari Jumat itu hari yang mulia. Amal ibadah dilipat gandakan pada hari Jumat itu pahalanya. Bila Allah sayang dengan hamba, maka hamba ini akan bisa menjaga kemuliaan hari Jumat. Antara maghrib isya itu waktu yang mulia. Bila Allah sayang dengan seorang hamba, maka hamba ini akan bisa menjaga kehormatan kemuliaan waktu antara maghrib dan isya. Sulusul akhir, malam sepertiga akhir, itu malam saat malam yang mulia. Bila Allah sayang dengan hamba, maka hamba ini akan diberi taufik hidayah untuk memuliakan, meramaikan akhir malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya kata Imam Ghazali, wa idza makkatahu, bila Allah murka seorang hamba, Allah kada sayang lawan hamba ini, maka hamba ini akan melakukan kejahatan-kejahatan, kesia-siaan pada waktu-waktu yang mulia. Malam Jumat orang yang mestinya baca Yasin, baca surah Kahfi, inya bejatur, inya main-main bedung. Pada malam Jumat itu tanda orang yang dimurkai oleh Allah. Hendak melihat orang-orang yang dikasihi, disayangi Allah, lihat pada waktu malam-malam mulia. Lihat waktu-waktu mulia. Antara maghrib isya itu waktu mulia. Malam Jumat itu waktu mulia. Bulan Rajab itu waktu-waktu mulia. Bila ada seorang manusia pada waktu itu meningkatkan ketaatannya kepada Allah, berarti ini orang yang dicintai oleh Allah.
Tapi kalau ada hamba yang di waktu-waktu mulia, malam Jumat, antara maghrib isya, bulan Rajab, bulan Ramadan, kada peduli, tetap maksiat kepada Allah, tanda bahwa dia orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi ini bulan Rajab adalah bulan kita bisa mengukur diri kita. Ini bulan Rajab, bulan yang mulia. Kita bisa mengetahui diri kita apakah termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Apabila Rajab ini kita ada semacam semangat, ada semacam gairah untuk menambah ketaatan kepada Allah. Bila pada bulan Rajab ini ada semangat, ada gairah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Bila bulan Rajab ini kita ada takut maksiat kepada Allah, berarti kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ukuran yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bulan Rajab sudah terkenal, sudah mutawatir, terjadi suatu peristiwa agung, peristiwa yang luar biasa yang diberikan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya dijalankan di malam hari. Isra itu jalan malam. Kalau orang berjalan siang itu ada Isra. Jadi bahasa Arab itu kelebihannya, kalau berjalan malam ada ngarannya, berjalan siang ada ngarannya, berjalanan pagi ada ngarannya, berjalanan petang ada. Kalau berjalanan malam itu Isra. Kalau berangkat pagi, manwada, siapa berangkat di pagi hari. Orang yang petang berangkat manraha petang hari. Nah, ini Isra malam hari. Maha suci Allah yang menjalankan dengan hambanya lailan di waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu peristiwa Isra disebutkan dalam surat Al-Isra. Namun para ulama-ulama kita memandang pula apa yang terjadi sebelum peristiwa Isra dan apa yang terjadi sesudah peristiwa Isra. Karena sebelum dan sesudah itu sangat erat kaitannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab pada tahun yang disebut oleh sejarah sebagai Amul Huzun, tahunnya kesedihan. Isra Mi'raj ini terjadi kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amil huzun, pada tahun duka cita. Apa duka citanya? Pertama, wafatnya paman beliau Abu Talib, paman yang menjaga, memelihara beliau sejak kecil sampai dewasa, sehingga beliau ditakuti oleh orang-orang Quraisy karena ada perlindungan daripada seorang paman yang sangat disegani dan dihormati, yaitu Abu Talib. Wafat Abu Talib. Tidak berapa waktu wafat lagi istri tercinta Khadijah bintu Khuwailid. Ini perempuan yang selalu memberikan ketenangan, perempuan yang selalu memberikan kesejukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah seberat apapun yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau balik ke rumah berkisah lawan Khadijah, selesai. Jadi Khadijah ini bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai penentram hati, penenang hati Rasulullah SAW.
Rasulullah kalau di luar ada masalah, di luar beliau dihina orang, beliau diancam orang, mulai ke rumah, wahai Khadijah, aku di luar diancam orang, aku dibunuh orang. Ya Khadijah, tenang, tenang. Kenapa apa? Engkau tuh orang yang disayangi Allah, engkau pasti dijaga oleh Allah. Nah, tenang Nabi kita. Jadi Khadijah ini selalu menenteramkan di waktu Nabi kita sedang gelisah. Pada tahun itu wafat Khadijah. Beruntun Nabi kita wafat, paman yang sangat disayangi, wafat lagi istri beliau yang sangat dicintai. Nah kemudian setelah itu Rasulullah berangkat ke Taif menyampaikan dakwah, risalah dengan harapan bisa diterima oleh orang-orang Taif. Ternyata kesampainya Nabi di sana bukan sambutan lembut yang diterima, tapi justru sebaliknya lemparan batu dari orang-orang Taif kepada junjungan kita Rasulullah SAW, sampai Nabi kita terluka dengan lemparan batu mereka itu. Nah Nabi kita pulang ke Mekah setelah kesedihan demi kesedihan demi kesedihan. Pada tahun itulah Nabi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Isra dan Mi'raj, dijalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama mengambil intisari dari itu, bahwa dalam suasana kesedihan yang dialami Rasulullah dinaikkan bertemu dengan Allah. Nah artinya apa? Bahwa pelajaran kepada kita, setiap kali kita menemui masalah, setiap kali kita menemui perkara-perkara sulit, kita hendaknya naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Isra Mi'raj semua kesedihan Nabi selesai. Nah, hendaknya kata para ulama, pelajaran sebelum Isra Mi'raj itu kita terapkan dalam hidup kita. Ada masalah ini, ada masalah itu, masalah anak, masalah bini, masalah laki, masalah tetangga, masalah usaha, masalah hutang, macam-macam masalah kita hidupi, yang kita hadapi. Jalannya adalah fafirru ilallah, lari kepada Allah. Sebagaimana yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lari kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Ya Allah, hamba punya masalah. Ya Allah, hamba punya ini. Ya Allah, hamba kembali kepada Allah. Jangan sekali-kali asyikayah ila makhluk, mengadu kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita punya masalah, kita mengadu kepada makhluk, menambah masalah. Nambah masalah. Kita mengadu ke makhluk yang lain lagi, menambah berat masalah lagi. Karena orang yang kita adu ini pun banyak punya masalah. Kita masalah berhutang banyak, melapor nang sana, anu kaya apa banyak, aku isi hutang, ya kakak aku yang banyak kayak juga hutang, nah masalah juga kakak. Karena kita mengadu kepada orang yang sama punya masalah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, begitu Nabi kita mengalami macam-macam masalah, beliau diangkat, dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam contoh dalam masalah besar. Masalah besar Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Namrud. Tidak ada masalah sebesar ini. Dilemparkan dalam api yang besar. Datang Jibril melemparkan rawan api itu pakai minjanik.
Ada kayak kita kan bisa ditimbai dalam api itu ada. Itu dalam tafsir itu pakai minjanik. Minjanik itu kayak meriam, kayak katikan. Jadi Ibrahim itu dibuat dalam satu wadah, nah ditimbakakan mungkin gugurnya pas ke api situ, api yang besar. Nah jadi Nabi Ibrahim rahatan di udara, terbang dari katikan gua menuju ke api, ditemui oleh Jibril. Hai Ibrahim, kau mau apa? Ya Ibrahim lawan nikam udah ada urusan lawan Allah Ta'ala. Jibril nang bertawar, kamu mau apa? Kata Ibrahim, selamatkan dari api. Selamat sudah pasti Jibril. Jawab Ibrahim, kepada engkau aku tidak ada hajat, tapi kalau kepada Allah aku ada hajat. Nah jadi Nabi Ibrahim dalam masalah yang sangat genting ini, Jibril nang manawari kada peduli. Rajanya malaikat Jibril itu. Jibril penguasa gunung. Kalau Jibril itu mengangkat gunung, kemana nak malih. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ibrahim waktu dalam api? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal. Itu kalimat pendek. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebagai zat yang diserahi segala perkara. Dalam keadaan susah, keadaan genting, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan pasti menyelesaikan. Buktinya Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang besar itu menjadi bardan dingin, wasalaman dan sejahtera atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim selamat karena kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus masalah yang sangat besar dihadapi. Dapat undian harus dilempar ke laut. Hingga Nabi Yunus yang keluar namanya. Dilempar Nabi Yunus ke laut, dimakan oleh ikan yang besar, masuk ke perut ikan. Apa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu yang dibaca Nabi Yunus. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku orang yang zalim. Diselamatkan Allah Nabi Yunus. Selamat Nabi Yunus. Secara akal kadang mungkin selamat dalam perut iwak sudah. Dilimpar oleh iwak sampai ke pesisir pantai. Selamat Nabi Yunus. Kenapa? Karena kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Isra Mi'raj adalah Nabi kita melanjutkan itu dalam keadaan musibah kembali kepada Allah. Tetapi kalau Nabi Ibrahim, Nabi Yunus itu kembali kepada Allah hanya dengan ungkapan kalimat-kalimat, tapi Nabi kita langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi dari situ kita belajar bahwa apapun masalah yang kita hadapi, ada beberapa kalimat yang sangat ampuh. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Di saat kita menerima ancaman, di saat kita menerima himpitan, kalimat yang paling banyak kita sebut mestinya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Atau seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini disampaikan oleh Nabi bahwa orang-orang yang suka baca kalimat itu akan ditolong, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatasi segala macam masalahnya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat menyebutkan sebelum terjadi Isra didatangi oleh malaikat Jibril, lalu beliau dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, diisi hikmah iman, ditutup kembali,
baru dibawa jalan oleh Jibril dengan burak. Nah, apakah kejadian itu sebenarnya atau hanya simbol? Nabi dibelah dada, belukaan belah dada nih, belah dada, dikeluarkan hati, dibasuh lawan air zam-zam, masukkan lagi pulang hati, itu perlu waktu. Mampu akan luka berkayak apa dulu. Nah, apakah kejadian itu memang kejadian demikian? Kada mustahil juga bagi Allah. Tapi atau hanya sekedar simbol bahwa kalau kita ingin menghadap Allah, kita mesti hati yang bersih. Sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah simbol, tapi sebagian lagi berpendapat bahwa itu memang demikian. Artinya kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita mesti dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Mesti dengan diri yang bersih. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau kita menghadap raja dunia, kita diperlukan pakaian yang bersih. Tapi kalau menghadap raja segala raja, bukan hanya badan yang bersih, tapi perlu juga hati yang bersih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa amal seorang hamba, sembahyang, puasa, zakat, zikir, baca Quran, itu setiap hari dibawa naik oleh malaikat hafazah untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Setiap hari amal kita dibawa naik sampai di langit pertama, ada penjaganya. Amal siapa itu? Ujar malaikat langit pertama. Ujar malaikat hafazah, ini amal fulan bin fulan. Ini macam-macam nih, ada sembahyang, ada puasa, ada zakat, ada sedekah, ada macam-macam. Aku periksa, ujar malaikat yang jaga di langit pertama. Si fulan ini siapa? Periksa, kembalikan. Rudda hadzal amal wadribu bihi wajha. Kembalikan ini amal kepada dia, pukulkan ke wajahnya. Nah, kenapa ya malaikat hafazah ini macam-macam nih? Ada sembahyang, puasa, zakat, macam-macam. Kenapa dibulikakan disuruh pukul? Ujar malaikat langit pertama, aku adalah ditugasi untuk menolak amal naik ke langit pertama kalau yang beramal ini orangnya suka menggibah orang. Orangnya suka menggibah orang. Aku nih ditugasi. Setiap ada amal, apapun amalnya, kalau orangnya suka menggibah orang, bulikakan, pukulkan ke wajahnya. Jadi orang ketujuh menyembati orang, ketujuh gibah. Ini amalnya hanya sampai di langit pertama, sudah dikembalikan. Kenapa? Karena kada bersih orang yang beramal ini, kada bersih. Sedangkan untuk menghadap Allah itu perlu diri yang bersih. Sambat orang, menyambati orang, membuka kemaluan orang, keaiban orang, langsung Allahu Akbar sembahyang. Adanya naik sembahyangnya sampai langit pertama mental. Naik lagi malaikat dengan macam-macam amal, zikir, sembahyang, puasa, zakat, sampai di langit pertama. Ditanya oleh malaikat langit pertama, amal siapa ini? Ini malaikat hafazah, amal fulan bin fulan. Ini orangnya ahli ibadah, ini orangnya di masjid saja begana. Aku cek dulu. Oh, ini baik. Ini orang kada suka menggibah. Ini orang yang beramalnya orangnya kada suka menggibah orang. Boleh lanjut naik ke langit berikutnya. Sampai di langit yang kedua ada lagi penjaganya. Macam Nabi kita Isra Mi'raj itu kan sampai pertama ngatuk
Siapa di luar? Nabi Muhammad. Lawan siapa? Lawan Jibril. Disuruhkan naik, disuruh hanya dibuka pintu. Nah, amal kita pun demikian. Sampai langit kedua diperiksa. Periksa, ada sembahyang, ada zakat, ada puasa, ada macam-macam amal. Ya malaikat penjaga langit yang kedua ini, aku malaikat yang ditugasi oleh Allah menjaga amal jangan sampai naik ke langit kedua. Kalau orang yang beramal ini adalah sahibun namimah, yang suka anjur atar kepada orang. Orang suka anjur atar, suka adu domba, kisah sini bawa ke sana, kisah sana bawa ke sini. Orang jadi bakalahian. Orang yang asalnya baik, bakawan asalnya rukun, gara-gara inya orang jadi kada berawaan lagi. Nah ini sahibun namimah orang. Ujar malaikat di langit kedua, kembalikan ini amal, pukulkan ke wajahnya. Aku ditugasi demikian untuk menolak amal kalau yang beramalnya orangnya suka berbuat anjur atar atau namimah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Datang lagi malaikat hafazah membawa amal bercahaya seperti bintang di langit, macam-macam isi amal. Langit pertama lulus, ini orang kada suka gibah. Langit yang kedua lulus, ini orang kada suka namimah. Sampai di langit ketiga diperiksa, periksa oleh malaikat penjaga langit yang ketiga. Kembalikan ini amal, kembalikan ini amal. Kenapa ya malaikat hafazah? Aku ditugasi oleh Allah untuk menolak amal ibadah dari orang-orang yang sombong, dari orang-orang yang congkak. Ini orang yang ahli ibadah, tapi dia merasa dirinya paling mulia di antara yang lainnya. Dia merasa paling suci, dia merasa paling bersih. Walaupunnya banyak ibadah, ruddu hadzal amal, kembalikan ini amal. Mental di langit yang ketiga. Nah orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain karena dia banyak ibadah, kada akan sampai amalnya kehadiran Allah ke langit ketiga ya kada bisa. Ditolak oleh penjaga langit yang ketiga. Dia merasa dirinya bersih, merasa orang lain itu jijik banyak dosa, merasa orang lain itu hina, ini lebih mulia. Nah ini orang-orang yang sombong. Naik lagi malaikat hafazah dengan amal perbuatan hamba yang banyak daripada macam-macam ketaatan. Amalnya bercahaya seperti bulan. Diperiksa di langit pertama lulus. Oh, ini berarti orangnya kada suka menggibah. Langit kedua lulus, berarti orang ini kada suka anjur atar. Langit ketiga lulus, berarti orangnya ini tawadhu, rendah hati. Sampai langit keempat diperiksa. Periksa oleh malaikat penjaga langit yang keempat. Ujar malaikat, aku ditugasi oleh Allah untuk menolak amal orang-orang yang ujub. Ini yang beramal nih ujub, kembalikan amalnya, pukulkan ke wajahnya. Ujub itu artinya dia beramal tapi kadang merasa bahwa inya beramal itu adalah anugerah Allah. Dia merasa kalau beramal itu kehebatan dirinya sendiri. Itu ujub. Baca Quran semalaman tamat, wah, merasa hebat. Kadang merasa itu bisa anugerah Allah. Sembahyang semalaman 100 rakaat, merasa, wah, aku malam ini untung sembahyang 100 rakaat kawa, merasa hebat. Lupa bahwa itu adalah anugerah Allah. Ini ujub. Ini hanya sampai di langit ketiga, langit keempat dikembalikan oleh malaikat penjaga langit yang keempat. Ujub. Merasa diri hebat, kada ingat bahwa anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, kada ingat bahwa taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, naik lagi malaikat hafazah dengan amal yang banyak, bercahaya seperti bulan purnama. Sampai langit pertama lulus, langit kedua lulus, langit ketiga lulus, langit keempat lulus, langit yang kelima diperiksa oleh malaikat penjaga langit kelima. Oh ini amal kada bisa tembus, ini harus dikembalikan.
Kenapa aja malaikat hafazah? Karena ini orang hasad, pendengki kepada orang lain. Pendengki. Nah, orang ini bagus. Kada patuju menggibah orang, kada bisa anjur atar, orangnya tawadu, orangnya kada ujub. Tapi bila melihat ada orang lain dapat nikmat Allah, inya kada nyaman hati. Ada orang lain dapat nikmat, kenapa tak inya lah dapat nikmat, kada nyaman hatinya. Mestinya kalau kita ada melihat saudara kita muslim dapat nikmat, kita gembira. Kita senang, ada inya nih kada. Bila ada orang lain yang dapat nikmat, inya kada nyaman hati. Ada orang lain payu berdagang sakit hati. Seorang kada payu berdagang, ada orang lain penerame kada nyaman hatinya. Itu awal-awal dengki. Lalu timbul keinginan hendak seorang yang dapat nikmat jangan inya. Nah ini inti dengki itu. Artinya keberatan Allah memberikan nikmat kepada selain dirinya. Kada nyaman hati, sakit hati. Inya ni pak amal kada, apa kada, sugihan. Seorang yang beramal ni kan pindah kaya ni aja hidup. Kada nyaman hati melihat Allah memberikan nikmat. Ini orang hasad. Ini hanya sampai di langit kelima dikembalikan amalnya. Naik lagi malaikat hafazah dengan membawa amal berbagai macam amal. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima lulus. Ini hebat luar biasa sudah orangnya nih. Langit ke-6 diperiksa oleh malaikat penjaga langit ke-6. Kada bisa lewat, ini mesti dikembalikan. Kenapa jar hafazah? Ini orang adamur rahmah, kada penyayang dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kada penyayang. Bujurnya Pak Amal cuma kada penyayang lawan orang. Kada peduli ada orang kesusahan, baca Quran saja. Ada orang minta tolong, baca salawat saja, kada peduli. Kada peduli. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang perempuan pelacur dimasukkan Allah ke surga karena meminumi anjing yang kehausan. Ada seorang perempuan ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka karena mengurung kucing tanpa memberi makan, beri minum kepadanya. Ini adamur rahmah. Rahmah kasih sayang kepada makhluk Allah itu amal ibadah yang tinggi nilainya. Kita ini sembahyang kalau ini menghadap Allah. Allah sembahyang dihadap. Ada orang buta anak gugur ke sumur pun diliatakan batal kada kita. Rahmah karena sayang kasihan mun yang gugur ke sumur kayak apa. Nah ini orang ada murahmah, kada punya rahmah. Bujur pak ibadah, bujur penyembahyang, bujur pemuasa, tapi sifat sayang itu kada ada kepada hamba-hamba Allah, kada peduli. Ini amalnya hanya sampai langit ke-6 ditolak oleh malaikat penjaga langit ke-6. Ini orangnya pak amal bujur cuma kada penyayang. Ya tadi kisah hadis tadi bahwa seorang perempuan yang ahli ibadah dimasukkan ke neraka karena mengurung kucing, memberi makan kada, memberi minum kada, dikurung kada dilepas. Seorang pelacur dimasukkan ke dalam surga karena apa? Memberi anjing minum karena kehausan. Allah berterima kasih kepada pelacur ini dan diampuni Allah dosanya. Anjing adalah makhluk dari Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi manusia. Orang kada penyayang cuma sampai di langit ke-6. Naik lagi malaikat pembawa amal hafazah dengan amal bermacam-macam bentuk amal. Pertama lulus, langit kedua lulus, sampai ke-6 lulus, ke-7 diperiksa. Jam malaikat lain ke-7 sudah beri akal jambal. Ini aku diperintah dari Tuhan, amal dikembalikan. Karena ini inya beramal, kada karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia beramal ada tujuan-tujuan lain yang dicapainya selain daripada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalikan ini amal.
Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah simbol dari Isra Mi'raj, bahwa Nabi sebelum naik ke hadirat Allah, Nabi dibersihkan oleh Jibril daripada sifat-sifat yang demikian, sehingga dengan bersih itu bisa sampai ke mustawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula kalau kita ingin yang dikatakan as-salat mi'rajul mu'minin, sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Bagaimana sembahyang kita bisa naik kepada Allah? Maka diri kita mesti dibersihkan dulu sebelum sembahyang dari perkara-perkara yang mendinding kita untuk naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan Isra dan Mi'raj ini kita kembali belajar, kita kembali memeriksa diri kita, memperbaiki diri kita. Semoga amal ibadah kita bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.